Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Selamat datang di video pembelajaran jarak jauh mata pelajaran PPKN kelas 8. Tapi sebelum kita melanjutkan pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan ini kita akan membahas bab 2 mengenai menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan ini adalah peserta didik dapat membedakan hukum dasar tertulis dan tidak tertulis, menjelaskan kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, membedakan sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum dan setelah diamandemen, menjelaskan hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea 1, 2, 3, dan 4 dengan proklamasi, serta siswa dapat terampil menyusun dan mengkaji hasil telaah tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan menunjukkan perilaku jujur dan santun. Di kelas 7, kalian telah mempelajari tentang perumusan penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siapa saja pemimpin anggota lembaga tersebut? Kapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditetapkan? Bagaimana sistematika negara Republik Indonesia tahun 1945 pada saat disahkan? Nah, sekarang kita akan membahas tentang kedudukan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Coba kalian baca dengan seksama teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kalian sudah membaca dengan seksama? Marilah kita lanjutkan. Undang-Undang Dasar merupakan sebagian hukum dasar yang tertulis. Di samping hukum dasar yang tertulis, terdapat hukum dasar yang tidak tertulis, yang bisa disebut dengan konvensi. Bangsa Indonesia bertekad untuk tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Karena mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sama dengan mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Adapun sistematika atau susunan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum perubahan, yaitu
Pembukaan terdiri atas 4 alinea. 2. Batang tubuh terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, 2 pasal aturan tambahan. Dan yang ketiga, penjelasan terdiri atas penjelasan umum dan pasal demi pasal. Adapun sistematika perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu 1. Pembukaan terdiri atas 4 alinea. 2. Pasal-pasal terdiri atas 21 bab, 73 pasal, 3 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan. Berikutnya kita akan membahas hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Coba kalian cermati naskah proklamasi kemerdekaan berikut ini. Adakah persamaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Hubungan proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat diamati dari isi kedua naskah tersebut. Proklamasi kemerdekaan memuat 2 hal pokok, yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Alinea ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat pernyataan kemerdekaan. Pernyataan kemerdekaan di alinea pertama ini diawali dengan pernyataan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Di alinea kedua, alasan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang menentukan. Juga dipertegas bahwa kemerdekaan merupakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur. Dengan demikian, pada dasarnya alinea 1 sampai dengan alinea 3 merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan. Alinea 4 memberi arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Kemudian, isi pokok kedua proklamasi kemerdekaan yaitu tindakan yang harus segera dilakukan antara lain dengan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat pembukaan. Sekarang kita akan membahas pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Pembukaan merupakan pokok kaidah yang fundamental. Sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, pembukaan telah mematuhi persyaratan, yaitu sebagai berikut. Berdasarkan sejarah terjadinya bahwa pembukaan ditentukan oleh pembentukan negara PPKI yang menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mewakili bangsa Indonesia. Bagian B-nya, berdasarkan isinya bahwa pembukaan memuat asas falsafah
negara, yaitu Pancasila. Asas politik negara, yaitu kedaulatan rakyat. Dan tujuan negara, bagian C-nya, pembukaan menetapkan adanya suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pokok kaidah fundamental yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain yaitu 1. Pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa. Yang ketiga, cita-cita nasional. Yang keempat, pernyataan kemerdekaan. Yang kelima, tujuan negara. Yang keenam, kedaulatan rakyat. Dan yang ketujuh, dasar negara Pancasila. Selanjutnya kita akan membahas makna alinea pembukaan Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menunjukkan keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajahan. Pernyataan ini tidak hanya tekad bangsa untuk merdeka, tetapi juga berdiri di barisan paling depan untuk menghapus penjajahan di muka bumi. Alinea ini memuat dalil objektif, yaitu bahwa penjelasan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan kemerdekaan merupakan hak asasi semua bangsa di dunia. Dalil ini menjadi alasan bangsa Indonesia untuk berjuang, memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan. Alinea kedua menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Alinea ini menunjukkan kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia selama merebut kemerdekaan. Ini berarti kesadaran bahwa kemerdekaan dan keadaan sekarang tidak dapat dipisahkan dari keadaan-keadaan sebelumnya. Kemerdekaan yang diraih merupakan perjuangan para pendahulu bangsa Indonesia. Mereka telah berjuang dengan mengorbankan jiwa raga demi kemerdekaan bangsa dan negara. Alinea ketiga memuat bahwa kemerdekaan didorong oleh motivasi spiritual, yaitu kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini merupakan perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Alinea ketiga ini secara tegas menyatakan kembali kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Melalui alinea ketiga ini,
bangsa Indonesia menyadari bahwa tanpa rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, bangsa Indonesia tidak akan merdeka. Karena kemerdekaan yang dicapai tidak semata-mata hasil jerih payah perjuangan bangsa Indonesia, tetapi juga atas kuasa Tuhan yang Maha Esa. Alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara, kemudian ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar, serta bentuk negara yaitu bentuk republik dan berkedaulatan rakyat, dan dasar negara yaitu Pancasila. Nah, tadi kita telah bahas materi-materinya, dan nanti kalian kerjakan tugas aktivitas 2.1 berikut ini. Nanti tugas tersebut kalian kerjakan di buku tulis, kemudian dilaporkan atau dikumpulkan, mau itu dilaporkan ke WA atau ke Google Classroom. Ingat ya, tugas yang diberikan itu wajib dikerjakan. Nah, semoga apa yang disampaikan bisa dipahami. Dan jika ada materi yang belum kalian pahami, bisa kalian bertanya langsung kepada ibu bapak guru atau kepada orang tua kalian yang ada di rumah. Alhamdulillah, selesai sudah pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di materi pelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar, oke? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.